Halo teman-teman, kali ini saya akan membuat video presentasi tentang tugas besar pemrograman komputer. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Agustin Theodores Laya. Saya dari Program Studi Teknik Industri Universitas Mercubuana. Jadi, tugas besar pemrograman komputer saya ini yaitu menganalisis predictive maintenance menggunakan MySQL dan Python. Oke. Di sini pertama ada tujuan simulasi. Tujuan simulasi yang pertama yaitu menghubungkan database MySQL dengan Python untuk pengambilan dan pengolahan data predictive maintenance menggunakan Pandas dan NumPy. Tujuannya adalah mengambil data dari database MySQL dan pengolahannya menggunakan Pandas dan NumPy agar dianalisis dalam proses predictive maintenance. Yang kedua, melakukan analisis statistik deskriptif dan mengidentifikasi pola serta karakteristik kondisi operasional mesin industri, yang dimana poin kedua ini bertujuan untuk memahami karakteristik dan menemukan pola kondisi operasional mesin sehingga dapat diketahui indikasi awal potensi kerusakan. Poin ketiga, membuat visualisasi data dengan Matplotlib dan Seaborn untuk mendukung penerapan predictive maintenance berbasis data industri. Di poin ketiga ini juga memiliki tujuan yaitu menyajikan hasil dalam bentuk grafik menggunakan Matplotlib dan Seaborn agar data itu mudah dipahami dan mendukung pengambilan keputusan perawatan mesin. Baik, selanjutnya pembahasan kode program. Yang pertama yaitu import library. Mengimpor library yang dibutuhkan yaitu NumPy, Pandas, Matplotlib, Seaborn dan MySQL connector untuk pengolahan data visualisasi. Jadi di tahap ini mengimpor library yang diperlukan yaitu NumPy, Pandas, Matplotlib, Seaborn dan MySQL connector yang tujuannya itu menghitung pengolahan data visualisasi serta menghubungkan Python dengan database MySQL. Saya akan menunjukkan contoh codingannya. Contoh codingannya seperti ini. Jadi kode ini merupakan implementasi dari proses import library. Setiap library dipanggil agar dapat digunakan dalam program, sedangkan warning yang ini berfungsi menyembunyikan pesan warning yang tidak penting sehingga output program lebih rapi. Lalu yang kedua yaitu koneksi dan pengambilan data. Menghubungkan Python ke database MySQL menggunakan MySQL connector dan mengambil data dari tabel predictive maintenance. Jadi di tahap ini di mana Python itu dihubungkan dengan MySQL dan mengambil data dari sel predictive maintenance. Contoh codingannya. Jadi yang pertama contoh codingannya itu koneksi database MySQL. Jadi Python dihubungkan ke MySQL. Seperti ini kodenya. Lalu jika sudah berhasil, nanti akan print koneksi berhasil dan otomatis kalau Python dan MySQL-nya terhubung, outputnya akan koneksi berhasil. Lalu selanjutnya menampilkan tabel database, yaitu menampilkan tabel yang ada di database. Seperti ini kodenya. Nanti jika sudah tertampil, outputnya seperti begini. Lalu mengambil data dari MySQL. Ini bermaksud untuk menampilkan beberapa baris pertama sebagai bukti data berhasil diambil. Seperti begini. Baik, yang selanjutnya itu poin ketiga, yaitu data cleaning.
Data cleaning ini yaitu proses di mana melakukan pembersihan data dan konversi tipe data numerik agar siap digunakan dalam proses analisis statistik lebih lanjut. Jadi pada tahap data cleaning dilakukan pembersihan data seperti memperbaiki header dan memastikan tipe data sudah sesuai agar data siap digunakan untuk dianalisis. Saya akan menunjukkan codingannya. Contoh codingannya itu seperti ini. Jadi membersihkan header dataset, codingannya seperti ini. Lalu jadi tujuannya itu menjadikan baris pertama sebagai nama kolom, sedangkan df yang ini df sama dengan df dalam kurung 1.2 itu bertujuan menghapus baris tersebut dari isi data. Setelah itu df head dalam kurung menampilkan hasil data yang sudah rapi dan siap untuk dianalisis. Nah, sebelum melakukan analisis data, saya melakukan informasi dataset. Jadi yang pertama ada df info dalam kurung, di mana ini bertujuan menampilkan informasi umum tentang dataset seperti jumlah baris dan kolom, nama kolom, tipe data setiap kolom, serta jumlah data yang tidak kosong, yaitu yang non null. Nih. Yang selanjutnya yaitu df.save. Jadi codingan ini bertujuan untuk menampilkan ukuran dataset dalam bentuk jumlah baris, jumlah kolom. Jadi di outputnya jumlah baris dan jumlah kolom, di mana jumlah barisnya yaitu 10.000 dan kolomnya 10. Nah, yang selanjutnya df.columns tulis dalam kurung. Itu bertujuan untuk menampilkan semua nama kolom dalam bentuk list, sehingga memudahkan untuk melihat atau mengakses nama-nama kolom pada dataset. Baik, selanjutnya poin keempat yaitu analisis statistik, di mana analisis statistik yaitu menganalisis data menggunakan metode group by dan statistik deskriptif untuk mengidentifikasi pola operasional mesin. Jadi tujuannya itu untuk memahami karakteristik data dan menemukan pola yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam predictive maintenance. Saya akan menunjukkan bentuk codingannya. Analisis statistik deskriptif, di mana kodenya seperti ini, df.descript, di mana tujuannya itu untuk menampilkan statistik deskriptif. Sedangkan di bawahnya ada value accounts, di mana tujuannya itu untuk menghitung jumlah data pada setiap tipe produk untuk melihat distribusinya. Untuk menghitung jumlah data pada setiap tipe produk untuk melihat distribusinya itu yaitu di dalam analisis tipe produk, yang dimana kodenya itu value accounts dan group by yang ini. Lalu selanjutnya ada analisis failure type, di mana analisis failure type ini menggunakan value account dan group by untuk mengetahui frekuensi setiap jenis kerusakan sehingga pola kegagalan mesin dapat dikenali. Nah, selanjutnya ada analisis rata-rata torque Q, di mana digunakan untuk menghitung rata-rata torque Q pada setiap tipe produk, sehingga perbedaan beban kerja antara tipe dapat dibandingkan. Codingannya seperti ini. Lalu selanjutnya ada analisis rata-rata rotational speed, di mana
Selanjutnya ada analisis rata-rata rotational speed dan analisis rata-rata tower, di mana tujuan dari codingan ini setiap tipe produk digunakan untuk melihat dan mengetahui karakteristik operasional dan tingkat keausan mesin. Nah, di sini. Jadi analisis rata-rata rotational speed dan analisis rata-rata tower untuk mengetahui karakteristik operasional dan tingkat keausan mesin. Baik. Lalu selanjutnya ada bagian hasil simulasi. Jadi di tugas besar ini disuruh untuk membuat 7 grafik, yang dimana ke-7 grafik tersebut memuat setiap data yang berbeda. Pertama ada grafik analisis failure type, dimana memuat 6 dataset mencakup 1 kondisi mesin normal, kegagalan dissipasi panas, kegagalan daya, kegagalan kelebihan beban, kegagalan keausan alat, dan terakhir kegagalan acak. Jadi analisis ini bertujuan mengetahui jumlah data pada masing-masing kategori kegagalan mesin. Saya akan menunjukkan grafik dan codingannya. Jadi codingannya itu seperti begini. Nah, di codingannya itu terdapat hasil analisis yang menunjukkan bahwa dataset beberapa kategori kegagalan mesin, yaitu no failure, head dissipation failure, power failure, overstrain failure, tower failure, dan random failure. Distribusi ini memberikan gambaran mengenai kondisi operasional mesin serta frekuensi kemunculan setiap jenis kegagalan yang terjadi. Baik, selanjutnya ada hasil simulasi analisis tipe produk. Distribusi kategori produk dataset terdiri dari 3 kategori tipe produk, yaitu L low, M medium, dan H yaitu high. Distribusi produk tidak sepenuhnya seimbang, di mana kategori L mendominasi diikuti dengan M dan H. Jadi tujuan dibuatnya simulasi tipe produk ini yaitu untuk mengetahui jumlah data setiap kategori produk yang terdapat dalam dataset. Saya akan menunjukkan contoh codingan dan grafiknya. Jadi contoh codingannya itu seperti ini di grafik 2, di mana dalam analisisnya ada 3 kategori yang saya jelaskan tadi, yaitu data L, data M, dan H, di mana perbedaan jumlah data pada masing-masing menunjukkan bahwa distribusi produk dalam dataset tidak sepenuhnya seimbang. Informasi ini penting karena karakteristik setiap tipe produk dapat memengaruhi hasil analisis dan performa mesin yang diamati. Lalu selanjutnya ada grafik ketiga, di mana rata-rata torque berdasarkan tipe, di mana torque menunjukkan berdasarkan gaya putar mesin yang bekerja pada setiap tipe produk. Perbedaan nilai-nilai rata-rata torque antar tipe produk mencerminkan intensitas operasional yang berbeda-beda. Perbedaan rata-rata torque menunjukkan karakteristik operasional yang berbeda pada tiap tipe produk LMH dan menjadi indikator penting dalam analisis predictive maintenance berbasis data industri, di mana ini dilakukan untuk mengetahui rata-rata torque pada setiap tipe produk. Oke, saya akan menunjukkan grafik dan codingannya, yang dimana di grafik ketiga ini ada codingan dan grafiknya, dimana torque merupakan gaya putar yang dihasilkan oleh mesin selama proses operasi. Perbedaan nilai rata-rata torque pada masing-masing tipe produk menunjukkan adanya
karakteristik operasional yang berbeda. Nilai torque dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengevaluasi performa mesin dan potensi terjadinya kegagalan. Lalu selanjutnya yaitu simulasi rata-rata rotational speed berdasarkan tipe, di mana kecepatan putaran mesin RPM berbeda pada tiap tipe produk LMH, mencerminkan karakteristik operasional yang unik dan berpengaruh terhadap performa mesin secara keseluruhan. Rotational speed berperan penting dalam kondisi operasional mesin dan menjadi salah satu indikator utama dalam analisis predictive maintenance berbasis data industri. Saya akan menunjukkan kodingan lalu grafiknya juga. Yaitu di grafik keempat kodingannya seperti begini, lalu grafiknya seperti begini, dimana datanya itu besarnya sama. Baik, selanjutnya ada simulasi rata-rata toll wear berdasarkan tipe, di mana tingkat kehausan alat penting untuk prediksi perbaikan atau penggantian komponen mesin secara tepat waktu. Kedua, memperkirakan kebutuhan pemeliharaan mesin berdasarkan pola kehausan pada setiap tipe produk LMH. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui rata-rata tingkat kehausan alat pada setiap kategori produk. Lalu saya akan menunjukkan kodingan dan grafiknya. Ini kodingannya, lalu ini grafiknya, di mana toll wear menunjukkan tingkat kehausan alat selama digunakan dalam proses produksi. Semakin tinggi nilai toll wear, semakin besar tingkat penggunaan alat tersebut. Informasi ini sangat penting dalam konsep predictive maintenance karena dapat digunakan untuk memperkirakan kapan alat perlu diperbaiki atau diganti. Lalu selanjutnya yaitu hasil simulasi distribusi air temperatur, di mana histogram distribusi air temperatur menunjukkan sebaran suhu air dalam proses operasi mesin. Nilai air temperatur tersebar pada beberapa rentang suhu, namun sebagian besar data terkonsentrasi pada rentang suhu tertentu. Pola distribusi ini penting untuk memahami kondisi termal operasi mesin secara keseluruhan. Tujuan dari analisis ini sendiri yaitu untuk visualisasi mengetahui penyebaran nilai air temperatur pada dataset predictive maintenance. Oke, selanjutnya saya akan menampilkan kode serta grafiknya, di mana grafiknya seperti begini dan kodenya seperti begini, di mana pembahasannya berdasarkan grafik histogram nilai air temperatur tersebut pada beberapa rentang suhu dengan frekuensi yang berbeda-beda. Sebagian besar data terkonsentrasi pada rentang suhu tertentu yang menunjukkan kondisi operasional mesin yang paling sering terjadi. Baik, selanjutnya yaitu analisis heatmap korelasi, di mana tujuannya yaitu visualisasi heatmap digunakan untuk melihat hubungan antara variabel numerik pada dataset. Saya akan menunjukkan grafik dan kodingannya. Grafiknya yaitu begini, lalu kodingannya begini. Nah, langsung ke pembahasannya, di mana heatmap korelasi matriks memvisualisasikan hubungan antara variabel utama dataset. Korelasi negatif kuat ditemukan antara rotational speed dan torque dengan nilai min 0,88, menunjukkan bahwa semakin tinggi kecepatan putaran semakin rendah torque yang dihasilkan. Variabel lain menunjukkan korelasi lemah mendekati 0,
mengindikasikan tidak adanya hubungan linear signifikan antara variabel tersebut. Baik, sebagai kesimpulan, pertama yaitu MySQL dan Python terbukti efektif untuk pengolahan dan pengambilan data predictive maintenance secara terintegrasi. Rotational speed dan torque memiliki korelasi negatif kuat, yaitu min 0,88, menunjukkan hubungan operasional yang signifikan antar variabel mesin. Visualisasi data menggunakan Matplotlib dan Seaborn memudahkan pemahaman pola operasional mesin dan kondisi kegagalan. Oke. Jadi dari kesimpulan ini saya bisa ambil juga bahwa MySQL sebagai penyimpanan dataset dihubungkan dengan Python, lalu dianalisis, dibuat grafiknya untuk mempermudah melihat data-data yang digunakan untuk memutuskan apa yang harus dilakukan dari data-data tersebut. Baik, selanjutnya saya akan melakukan simulasi dari codingan tugas besar yang saya telah buat, bertujuan untuk membuktikan bahwa saya telah menganalisis data dan mengolah data serta membuat grafik dari predictive maintenance ini. Baik, sebelum melakukan simulasi, saya terlebih dahulu mengaktifkan Apache dan MySQL di aplikasi XAMPP. Baik, saya sudah mengaktifkan Apache dan MySQL. Lalu selanjutnya kita masuk ke website localhost-nya. Nah, yang dilakukan pertama kali yaitu membuat database-nya. Dan saya sudah membuat database-nya bernama tugas besar. Lalu ketika sudah membuat database tersebut, yang dilakukan yaitu mengimpor data CSV predictive maintenance, dan saya sudah melakukannya. Bisa dilihat seperti begini. Baik, pertama saya akan mengimport library. Saya menggunakan untitled baru untuk bertujuan untuk simulasinya. Selanjutnya yaitu mengkoneksikan ke database MySQL. Outputnya berhasil, berarti ini menunjukkan bahwa MySQL dan Python sudah terhubung. Lalu selanjutnya menampilkan tabel database. Selanjutnya mengambil data dari MySQL. Lalu langkah selanjutnya yaitu membersihkan header dataset. Oke. Selanjutnya yaitu informasi datasetnya. Oke. Selanjutnya yaitu statistik deskriptif. Lalu analisis tipe produk.
Lalu analisis failure type. Lalu analisis rata-rata torque. Lalu selanjutnya analisis rata-rata rational speed. Lalu analisis rata-rata toll wear. Lalu grafik pertama. Oke. Grafik kedua. Grafik ketiga. Grafik keempat. Grafik kelima. Lalu grafik keenam. Terakhir grafik ketujuh. Oke. Baik, saya sudah melakukan simulasi dari kode saya dan terbukti bahwa kode saya ini benar-benar terjalan dengan baik dan menghasilkan output yang diinginkan. Baik, sekian dari pemaparan saya, presentasi saya tentang predictive maintenance, menganalisis dan membuat grafik dari file CSV predictive maintenance yang diberikan Pak Freddy untuk dikerjakan. Oleh sebab itu, saya mengambil kesimpulan bahwa analisis yang saya lakukan ini berguna untuk masa depan yang akan saya jalani, di mana pekerjaan di teknik industri salah satunya mengolah data, dan ini benar-benar pelajaran yang baik, pelajaran yang bisa membawa keuntungan bagi kehidupan saya ke depannya. Terima kasih.